Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan absen ya. Ya. Yang pertama Alfian Raffi Hadir. Yang kedua Andika Arya Pradana, Andrian Rizky Priantoro, Anggi Azhara Mardianti, Anissa Zuraya, Sakit. Aprilia Susanti, Aprilia Diandra Putri, Ayudia Rizky Revita Cahaya, Bagus Fernanda, Sylvia Putri Hermawan, Dia Alun Pitaloka, Erina Ayu Lestari, Farhan Ramadan, Febriana Artika, Dedriani Ambiasari, Jessica Farah Almira Zenda, Kesha Amelia Putri Zalina, Uza Kusnatul Rizwanda, Laura Desiati, Mifta Yula Lailatul Rizwa, Nadia Irandi, Nadila Aulia, Alvin Nuria Agustina, Nur Aziza Dwi Kartini Putri, Rahmat Dani Trivana Prayogi, Rahmat Sahrul Priyanto Putra, Reno Aris Listrio Putri, Ria Nur Febrianti, Rio Mahendra Dinata, Siti Munawaroh, Syakira Naila Anabia. Ya anak buka bab paket ya, bab 7 halaman 108. Sudah. Pertama ya, yang A, pengertian iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman yaitu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian iman kepada Rasul, yakni berarti bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian di tabel bawahnya perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Kemudian Rasul yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman atau pandangan hidup manusia. Kemudian mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman yang kedua, yaitu merupakan sebuah kewajiban yang hakiki bagi muslim untuk mengimani Rasulullah SAW.
sudah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya ya bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 4:136. Selanjutnya yang B, sifat Rasulullah. Rasul mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib itu sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amanah, yang ketiga at-tabligh, yang keempat al-batonah. Untuk as-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi itu selalu benar. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maryam ayat 141 yang berbunyi Wad'ur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya, yang mempunyai arti dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian yang al-amanah, Rasul itu selalu dipercaya. Kemudian dalam menyampaikan wahyu itu Nabi tidak mendustakan. Dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 106 sampai 107. Idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran surat Asy-Syura ayat 106 sampai 107. Kemudian at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Rasul itu tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu padamu.
Jika tidak kau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian Al-Fatonah. Al-Fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini terbukti ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksa kehendak untuk meletakkan batu hajar aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Ini merupakan kecerdasan Nabi SAW. Kemudian yang nomor 2, sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan sifat yang tidak mungkin atau yang tidak melekat pada diri Rasulullah. Yang pertama, al-izid, yaitu mustahil Rasulullah itu bohong. Jadi semua perkataan atau perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong atau dusta. Dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, yuk sama-sama artinya. Muhammad tidak sesat dan tidak berwahyu, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Kemudian sifat mustahil yang B, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Jadi semua yang diamanatkan kepada Rasul itu pasti akan dilaksanakan. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 106. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian yang C, al-hikmah, yaitu sifat mustahil Rasul yang menyembunyikan kebenarannya, yaitu jadi setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 50. Ayo kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la a'udzu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba aqulu lakum inni in attabi'u illa
telinga yang melihat, apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Kemudian sifat mustahil Rasul al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 119. Qudil afwa murbil urufi wa'arid 'anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Kemudian sifat yang jaiz, yaitu sifat Rasul atau sifat kemanusiaan. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagai manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatul Rasul adalah orang yang maksum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang C, tugas-tugas Rasulullah SAW. Di antara tugas Rasul yang pertama, satu, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kita kepada ketauhidan. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada umat manusia. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Tapi nggak boleh. Demikian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.